Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di sini bersama saya Dina Silma Rahmatillah, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, di sini kita akan mempelajari yaitu tema baru tentang apa? Sistem ekonomi. Nah, jadi tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan setelah belajar ini nanti kalian mampu mendeskripsikan pengertian sistem ekonomi, mengidentifikasikan macam-macam sistem ekonomi, dan mengidentifikasikan kelebihan dan kelemahan masing-masing dari sistem ekonomi. Nah, di sini kita akan membahas dua dulu ya, yaitu sistem ekonomi tradisional dan sistem ekonomi pasar. Nah, di sini ada peta konsep nih, yaitu sistem ekonomi itu ada 4. Ada sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi liberal, dan sistem ekonomi campuran. Nah, nanti yang kita akan bahas dua dulu, yaitu sistem ekonomi tradisional dan sistem ekonomi komando. Nah, untuk yang sistem ekonomi liberal dan campuran nanti kita akan membahasnya di part selanjutnya. Oke, kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari sistem ekonomi. Nah, menurut Dumairi, sistem ekonomi itu merupakan suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan ekonomi. Jadi, sistem ekonomi itu sistem yang menjalin hubungan ekonomi antar manusia itu menggunakan perangkat kelembagaan. Jadi nanti kegiatan ekonomi atau segala hal yang berhubungan dengan ekonomi nanti diatur oleh suatu lembaga. Seperti itu. Nah, sedangkan menurut Sanusi, sistem ekonomi itu merupakan suatu organisasi yang terdiri dari sejumlah lembaga atau perantara atau peranata, yaitu ada ekonomi, sosial, politik, ideologi, yang itu saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya ditinjau ke arah pemecahan problem atau masalah, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi yang merupakan problem dasar perekonomian itu sendiri. Nah, sistem ekonomi. Apa sih sistem ekonomi itu secara keseluruhan? Yaitu susunan dari unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan bekerja secara bersama-sama untuk memecahkan masalah ekonomi dan mencapai tujuan. Nah, yang pertama kita bahas sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional itu merupakan sistem ekonomi yang diterapkan masyarakat tradisional secara turun-temurun dan hanya mengandalkan sumber daya alam dan tenaga kerja. Di sini, sistem ekonomi tradisional itu mereka merupakan sistem ekonomi turun-temurun, diturunkan dari nenek moyang mereka. Jadi mereka melakukan kegiatan ekonomi itu sesuai dengan apa yang nenek moyang mereka dahulu lakukan, dan mereka mengandalkan hanya sumber daya alam yang mereka ketahui, dan tenaga kerjanya itu ya juga mereka-mereka itu sendiri. Nah, cirinya ada 4. Yang pertama, teknik produksi dipelajari turun-temurun dan sederhana. Jadi mereka itu bisa berproduksi karena mereka belajar dari nenek moyang mereka, misalnya cara menanam padi itu seperti apa, nanti perawatannya seperti apa, terus pemanenannya seperti apa. Nah, itu tuh dipelajari turun-temurun dari nenek moyang mereka, dan caranya itu selalu menggunakan teknik yang sederhana karena dulu belum ada kemajuan teknologi. Yang kedua ada pertukaran yang dilakukan dengan sistem barter atau barang dengan barang. Nah, zaman dahulu itu belum ada uang. Mereka itu masih belum ada uang, ya bisa juga zaman sekarang menggunakan ekonomi tradisional, yaitu mereka menukarkan barang dengan barang atau tidak menggunakan uang. Misalnya saya butuh beras, orang lain butuh misalnya minyak, saya punya minyak, orang lain punya beras. Nah, kita bertukar nih dengan kerelaan satu dengan yang lainnya, tukar-menukar antara minyak dan beras. Nah, selanjutnya yaitu tanah merupakan tumpuan produksi dan sumber kemakmuran. Nah, orang dulu itu selalu percaya bahwa
tanah itu merupakan sumber kemakmuran. Jadi apa-apa itu karena diperoleh dari tanah. Jadi banyak sekali orang dahulu yang berlomba-lomba atau mempunyai prinsip bahwa mereka harus mempunyai tanah yang luas. Karena apa? Menurut mereka dengan mereka memiliki tanah yang luas, mereka akan bisa hidup makmur dengan melakukan produksi di tanah tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ciri yang keempat, belum mengenal pembagian kerja dan masih terikat dengan tradisi. Nah, jadi mereka ya, semisal satu keluarga itu menanam padi, ya semua menanam. Misal memanen, ya semua memanen. Tidak yang semisal yang satu ada yang membuat garis-garis agar menanamnya lurus, ada yang khusus menanam, ada nanti yang khusus mempersiapkan benih, itu tidak ada. Jadi mereka melakukannya secara bersama-sama seperti itu. Nah, kelebihan dari sistem ekonomi tradisional itu, yang pertama itu mendorong kerjasama dan kerukunan. Kenapa? Mereka melakukannya secara bersama-sama. Yang kedua, produksi untuk kelangsungan hidup. Nah, jadi mereka selalu berproduksi itu memikirkan ke depannya saya hidupnya mau seperti apa dengan produksi ini. Nah, yang ketiga yaitu alam relatif terjaga. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa alam itu merupakan sumber kemakmuran. Nah, mereka jadi berpikir bagaimana caranya menggunakan alam ini sebaik dan sebijak mungkin. Karena mereka berpikir ke depannya, jika mereka tidak menjaganya, maka mereka juga tidak bisa hidup dengan kelangsungan hidup yang baik ke depannya. Dan juga ini dipengaruhi karena mereka masih menggunakan teknologi yang sederhana, di mana mereka juga belum mampu untuk istilahnya mengeksploitasi sumber daya yang ada. Nah, kelemahannya itu lebih rentan karena bergantung dengan kondisi alam. Nah, jadi karena kondisi alam ini selalu berubah-ubah, maka jika menggunakan sistem ekonomi tradisional, maka ya kegiatan ekonomi atau prosesnya itu menjadi rentan. Misalnya nanti menanam padi. Nah, jika musimnya itu musim kemarau panjang, sudah terlanjur menanam padi, maka bisa terjadi gagal panen seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu juga teknologinya sederhana. Dengan teknologi yang sederhana, maka otomatis output atau hasil produksinya itu tidak akan maksimal. Mereka hanya mungkin cukup untuk produksi dirinya sendiri atau sebagian kecil masyarakat, belum mampu menjangkau pasaran yang luas dan cenderung menolak perubahan. Karena mereka menganggap bahwa ya apa yang diturunkan atau diajarkan oleh nenek moyang mereka itulah yang terbaik, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang kedua, yaitu tentang sistem ekonomi komando atau terpusat, atau bisa dibilang dengan sistem ekonomi terpimpin atau sosialis. Nah, penerapan sistem ekonomi ini didominasi oleh peran pemerintah, mulai dari penentuan barang atau jasa yang akan diproduksi, teknik produksi, serta target pasar. Nah, jadi yang namanya komando terpimpin, jadi semuanya itu dipimpin oleh pusat. Jadi pusatlah nanti yang akan menentukan nih, kira-kira misal kira-kira negara A ini akan memproduksi barang atau jasa atau menghasilkan jasa apa ya. Terus bagaimana ya memproduksinya dan target pasar siapa saja yang akan menerima barang-barang ini, nanti semuanya diatur oleh pemerintah. Nah, negara yang menerapkan ini ada mana saja, yaitu Kuba, Rusia, Tiongkok, dan Korea Utara. Nah, kita bisa melihat atau mengenali ciri sistem ekonomi komando itu. Yang pertama itu alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai negara, sehingga hak perorangan hampir tidak ada. Karena apa? Ya karena semuanya sudah dikuasai negara. Jadi tidak ada kesempatan bagi kita untuk mendirikan usaha dan diakui oleh negara, itu tidak ada. Nah, yang selanjutnya itu pekerjaan yang tersedia dan pekerja itu ditentukan pemerintah. Jadi lapangan kerja dan siapa saja yang bekerja itu ditentukan pemerintah. Jadi kita ya nasibnya benar-benar tergantung oleh pemerintah. Apakah kita akan mengalami kemajuan atau kemunduran, itu semuanya tergantung dari pemerintah. Dan selanjutnya yaitu kebijakan perekonomian diatur pemerintah. Nah, karena semuanya dikuasai pemerintah, ya tentu otomatis kebijakannya itu ya yang mengambil pemerintah. Kita itu hanya sebagai pelaksana.
Nah, kelebihan dari sistem ekonomi komando. Nah, dari semua hal yang dikuasai pemerintah itu pasti ada sisi positif yang dapat kita ambil. Nah, yang pertama yaitu pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, atau berbagai masalah ekonomi lainnya. Karena apa? Karena pemerintah mengetahui semua kegiatan ekonomi yang ada. Yang kedua yaitu relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Iya, karena dengan adanya sistem ekonomi komando atau yang semuanya itu terpusat, pemerintah jadi tahu kelemahan, terus kelebihan, dan juga pemerintah tahu di mana mereka akan memplot-plot pendapatan yang ada. Dan jarang terjadi krisis ekonomi karena kegiatan ekonomi itu direncanakan oleh pemerintah. Jadi karena semuanya terkendali dan dikendalikan oleh pemerintah, ya jarang terjadi krisis. Karena apa? Semua yang terencana itu hanya yang dikepalai oleh pemerintah, hanya satu yang melakukan mengambil kebijakan dan kita tinggal melakukan. Dengan semuanya diatur secara detail seperti itu, maka sudah barang tentu kita akan terhindar dari krisis ekonomi. Tetapi selain ada kelebihan, tentunya ada kelemahan. Karena semuanya diatur oleh pemerintah, maka inisiatif individu itu untuk maju menjadi rendah atau bahkan tidak ada karena semua kegiatan diatur pemerintah. Kita kalau semuanya sudah diatur, ya kita tinggal pasrah kan. Kita biasanya berpikir kalau ya sudahlah, toh sudah diatur. Misal punya ide, ya sudahlah, toh kita juga tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, seperti itu. Yang kedua juga sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Hal ini terjadi karena apa? Karena semua modalnya itu menumpuk di satu titik, yaitu pemerintah. Jadi, pemerintah itu sendiri berpeluang besar untuk melakukan monopoli yang merugikan masyarakat. Yang ketiga yaitu masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memiliki sumber daya. Di sini karena semuanya diatur oleh pemerintah dan seperti semuanya itu milik pemerintah, maka untuk individu atau masyarakat itu juga tidak bisa bebas memiliki sumber daya. Seperti itu, kita bahasanya cukup sampai di sini. Jadi hari ini kita telah mempelajari dua sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi tradisional dan sistem ekonomi komando. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi campuran. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan semuanya.